Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyasari Nabila Bayaki dari kelas 12.1 nomor absen 33. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia yaitu sel volta tentang pembangkit listrik dari buah-buahan. Sebelum saya melakukan praktikum, saya akan menjelaskan tentang dasar teorinya. Sel volta merupakan suatu perangkat yang mengubah energi dari suatu reaksi redoks spontan menjadi energi listrik. Reaksi redoks sendiri adalah reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. Sel volta atau sel galvani dikembangkan oleh Alessandro Volta pada tahun 1745 sampai 1827 dan Luigi Galvani pada tahun 1737 sampai 1798. Dalam sel volta, katoda adalah kutub positif atau tempat terjadinya reaksi reduksi, sedangkan anoda adalah kutub negatif atau tempat terjadinya reaksi oksidasi. E potensial sel volta didapatkan dari E potensial katoda dikurangi E potensial anoda menggunakan data E potensial pada deret volta yang makin ke kiri unsur hidrogen semakin kecil nilai E potensialnya. Sel volta banyak digunakan dalam industri, antara lain akumulator dan berbagai baterai. Prinsip sel volta juga dapat digunakan untuk mencegah korosi pada logam. Dalam praktikum ini, kita membutuhkan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama, alat, yaitu ada gunting, lalu ada cutter, lalu ada pencapit buaya, lalu ada paku sebagai logam, lalu ada koin tembaga, lalu ada kabel. Lalu di sini ada bahan, yaitu kita memerlukan buah-buahan. Yang pertama ada pisang, yang kedua ada belimbing wuluh, lalu ada jeruk nipis, lalu yang keempat ada tomat, yang kelima ada kentang. Logam dan tembaga yang menjadi kutub-kutub listrik pada rangkaian sel elektrokimia disebut dengan elektroda. Adapun logam Zn sendiri merupakan elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi atau pelepasan elektron dan merupakan kutub negatif yang disebut dengan anode. Lalu ada tembaga atau Cu merupakan elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi atau pengikatan elektron dan merupakan kutub positif yang disebut dengan katoda. Di sini saya akan mempraktekkan pembuatan pembangkit listrik menggunakan buah-buahan. Yang pertama, saya akan merangkai kabel menggunakan pencapit buaya. Yang pertama, saya akan mengelupas ujung kabel kira-kira sepanjang 1,5 cm. Lalu ikat jadi satu. Lalu sambungkan menjadi seperti ini. Jadinya seperti ini. Lalu lakukan pada salah satu ujungnya menjadi seperti ini. Lalu buatlah menjadi 4 rangkaian kabel seperti ini. Pada percobaan pertama, saya akan menggunakan buah belimbing wuluh. Pertama, kita akan memotong bagian belimbing wuluh, tapi jangan terlalu dalam ya. Lalu masukkan koin ke dalam irisan tadi. Lalu tancapkan paku ke dalam belimbing. Lakukan hal tersebut
tersebut ke belimbing yang lainnya. Setelah menjadi seperti ini, tancapkan kabel ke dalam logam dan paku. Setelah menjadi rangkaian seperti ini, sambungkan ke dalam lampu LED. Pada percobaan kedua, saya akan menggunakan buah tomat. Pertama-tama lakukan seperti yang tadi, yaitu memotong beberapa bagian tomat. Lalu masukkan koin ke dalam tomat dan juga paku. Lakukan hal tersebut ke dalam tomat yang lain. Setelah menjadi seperti ini, sambungkan kabel ke dalam koin dan paku ini. Setelah membentuk rangkaian, sambungkan kabel kepada lampu. Jadinya seperti ini. Nyala. Pada percobaan ketiga, saya akan menggunakan kentang. Pertama-tama lakukan seperti hal yang sebelumnya, yaitu memotong kentang. Jangan terlalu dalam ya. Lalu, masukkan koin ke dalam kentang dan juga pakunya. Lakukan kepada kentang yang lain. Setelah menjadi seperti ini, sambungkan kabel ke dalam koin dan juga paku. Setelah membentuk rangkaian, sambungkan pecapit buaya ke dalam lampu LED. Nyala. Pada percobaan keempat, saya akan menggunakan jeruk nipis. Pertama-tama lakukan seperti tadi, yaitu memotong jeruk nipis. Jangan terlalu dalam ya. Lalu masukkan koin ke dalam jeruk nipis dan juga pakunya. Lakukan kepada jeruk nipis yang lain.
Setelah menjadi seperti ini, sambungkan ke dalam kabelnya. Setelah membentuk rangkaian seperti ini, sambungkan ke dalam lampu LED. Jadinya seperti ini. Nyala. Pada percobaan kelima, saya akan menggunakan buah pisang. Yang pertama, iris pisang, jangan terlalu dalam ya. Lalu masukkan koin ke dalam pisang dan juga paku. Lakukan kepada pisang yang lain. Setelah seperti ini, sambungkan kabel ke dalam pisang. Sambungkan ke dalam logam ya, koin dan paku. Setelah menjadi rangkaian, sambungkan rangkaian ini ke dalam lampu LED. Jadinya seperti ini. Nyala. Belimbing wulu dapat mengalirkan energi listrik. Energi listrik ini tercipta karena belimbing wulu yang memiliki tingkat keasaman tinggi dapat mengantarkan ion dan elektron yang ada pada lempengan tembaga dan seng, sehingga terciptalah arus listrik. Tomat dapat mengalirkan energi listrik karena bahwasanya keasaman yang diperoleh dari tomat juga mengandung proton. Teorinya, proton akan bereaksi jika disatukan dengan elektroda. Hasil reaksinya disebut elektron. Elektron inilah yang jika dialirkan ke sirkuit luar akan menghasilkan aliran listrik. Kentang juga dapat mengalirkan listrik karena getah kentang mengandung larutan elektrolit seperti dalam aki. Asam di dalam kentang membentuk reaksi kimia dengan seng dan tembaga, dan ketika elektron mengalir dari satu bahan ke bahan lainnya, maka energi dilepaskan. Jeruk nipis dapat menghantarkan listrik karena zat asam H+ yang terdapat pada jeruk nipis berfungsi sebagai cairan elektrolit yang akan bereaksi dengan batang tembaga dan batang seng dan dapat menghasilkan listrik. Tembaga merupakan muatan positif sedangkan seng bermuatan negatif, sehingga akan menghasilkan gaya tarik-menarik yang membuat listrik dapat mengalir dan membuat lampu menyala. Pisang dapat mengalirkan energi listrik. Pada reaksi yang terjadi antara potasium dengan garam akan membentuk sebuah kalium klorida, di mana kalium klorida ini adalah sebuah elektrolit kuat yang bisa menjadi ion dan menghantarkan sebuah arus listrik. Magnesium yang terkandung di dalam pisang juga bisa melakukan reaksi dengan klorida, sehingga bisa menghasilkan sebuah elektrolit yang kuat. Jumlah magnesium dalam kulit pisang sendiri jumlahnya hanya 14% dari keseluruhan kandungan pisang. Akan tetapi jumlah ini sudah cukup untuk menjadikan baterai kulit pisang. Kandungan seng pada pisang juga masuk dalam elektrolit yang baik. Pada baterai kulit pisang ini, seng berfungsi sebagai elektrolit positif yang sangat baik. Dari percobaan yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa jeruk nipis, kentang, pisang, belimbing wulu, dan tomat dapat mengalirkan arus listrik. Kelima buah tersebut dapat mengalirkan listrik karena mengandung senyawa kimia seperti asam sitrat, asam amino, glikosida, kalsium, fosfor, dan lain-lain. Dari hasil percobaan yang saya lakukan,
Dapat dibuktikan bahwa kelima buah tersebut dapat menyalakan lampu setelah dihubungkan secara seri.